Jika kita bisa mencegah, maka tidak akan ada permintaan. Apa yang Bapak sampaikan benar adanya, sesuai dengan hasil penelitian bersama BRIN untuk pengguna narkotika 2022 memang betul meningkat. Gerakan Mencegah dan Mengobati GMDM kembali bersama narasumber kita hari ini, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Tagam Sinaga. Saat ini kita melihat peredaran narkoba di Indonesia tidak menunjukkan penurunan, terutama kepada mereka-mereka yang menggunakan atau pecandu. Begitu banyaknya penangkapan, penyitaan ini dilakukan oleh aparat, namun kelihatannya narkoba masih saja beredar di tengah masyarakat secara meluas. Katanya, selama masih ada permintaan, selama masih tinggi para pecandu dan pemakai narkoba di Indonesia, maka para sindikat juga dengan senang hati untuk tetap mensuplai narkoba ke Indonesia. Artinya bahwa sebenarnya pemberantasan bukan merupakan solusi yang pertama, melainkan adalah pencegahan. Jika kita bisa mencegah, maka tidak akan ada permintaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya kiat-kiat yang harus dilakukan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mencegah beredarnya narkoba, apalagi kemudian menjadi pemakai dan pecandu? Nah, barangkali Badan Narkotika Nasional mempunyai kiat-kiat yang perlu ketahui oleh masyarakat, Pak Tagam. Baik, terima kasih Pak Arman atas undangannya. Kami merasa bahagia dan bangga untuk diwawancara sebagai narasumber. Apa yang Bapak sampaikan benar adanya, sesuai dengan hasil penelitian bersama BRIN untuk pengguna narkotika 2022 memang betul meningkat. Sekitar 1,94% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia, yaitu antara umur 16 sampai dengan 65 tahun. Adapun strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, itu ada 4 strategi. Yang pertama adalah soft power. Soft power ini dibidangi oleh Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan, dan Deputi Rehabilitasi. Kemudian yang kedua adalah hard power, yaitu dibidangi oleh Deputi Pemberantasan, yaitu untuk menangkap bandar-bandar narkoba serta melaksanakan tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang ketiga adalah pelaksananya smart power. Di sana menggunakan intelijen teknologi, kemudian development analysis. Kemudian yang keempat adalah cooperation, yaitu kerjasama baik nasional, regional, dan internasional. Ada 8.691 pada tahun 2021 kawasan narkotika di seluruh Indonesia. Setelah kita intervensi, baik intervensi di pencegahan, intervensi di pemberdayaan, intervensi di rehabilitasi, dan intervensi di bidang pemberantasan, sekarang sudah menurun menjadi 8.002 kawasan narkotika. Dari 802 ini, ada 414 kota dan kabupaten yang akan kita gempur. Ada 414 desa yang akan kita gempur di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah rawannya. Nah, itu tadi yang disampaikan adalah program yang dilakukan oleh BNN yang berbasiskan masyarakat. Nah, masyarakat sendiri secara individu atau mungkin masyarakat secara kelompok, katakanlah keluarga, para orang tua, apa perannya di sini? Apa yang harus mereka lakukan? Peranan keluarga memang yang paling dominan.
apapun ceritanya, kalau keluarganya harmonis, keluarganya komunikasinya bagus, ada pengawasan yang sifatnya membimbing anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya agar mencapai cita-citanya, inilah sebenarnya kekuatan dan ketahanan yang paling efektif. Kita mengetahui tidak bisa dilimpahkan penanganan narkoba hanya kepada Badan Narkotika Nasional. Sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020 juga dikatakan di sana, seluruh kementerian dan lembaga ikut berpartisipasi aktif untuk melaksanakan pencegahan dan pemberdayaan. Khusus untuk yang rehabilitasi, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pengguna tidak dipenjara. Dengan demikian, apa tadi yang dijelaskan oleh Pak Deputi, bahwa pemberantasan dan pencegahan narkoba itu tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat saja, tetapi itu melibatkan seluruh masyarakat untuk mendapatkan ketahanan dan juga untuk mendapatkan seluruh potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat bersama-sama untuk menanggulangi narkoba. Nah, kemudian apakah mungkin ada hal-hal yang khusus yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga dia betul-betul terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Baik, terima kasih. Keluarga sejahtera dengan penuh kasih sayang sebenarnya sudah melaksanakan pencegahan. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman dengan adanya kesempatan untuk menyatakan perasaan dan mengeluarkan pendapat, serta dididik mengambil keputusan yang bijaksana, kemungkinan besar tidak akan menyalahgunakan narkoba. Kemudian kita harapkan kepada seluruh masyarakat agar menghindari dan menolak dengan tegas tidak menggunakan narkoba. Banyak kegiatan-kegiatan yang lain seperti olahraga, melaksanakan hobi, tapi tidak dengan menggunakan narkoba. Peran keluarga adalah pencegahan yang paling efektif dan diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila keluarga tetangga ketahuan atau terpapar pengguna narkoba agar segera ditolong dan dibawa ke Badan Narkotika Nasional baik di kabupaten kota maupun di provinsi dan tidak akan diproses pidana dan akan dirawat dan itu akan dilaksanakan secara gratis dan tidak dipungut bayaran. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan kemudian agar kepala keluarga menjaga seluruh keluarganya, mengawasi, mengamati baik gerak-gerik serta persahabatan daripada anak-anaknya maupun putra-putrinya agar selalu diperhatikan dan penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan dilihat gerak-geriknya apakah ada yang berubah atau tidak. Dan diajak selalu berkomunikasi secara timbal balik. Sehingga kita sebagai orang tua akan melihat perkembangan anak-anak kita untuk mencapai cita-citanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi pencegahan narkoba tidak cukup hanya melibatkan aparat saja atau individu, tetapi seluruh kelompok dan lingkungan, terutama keluarga, harus peduli dan harus menjamin bahwa keluarganya tidak terpapar narkoba. Dan juga mereka tidak boleh dijauhi, tidak boleh dibiarkan, tetapi upayakan untuk tetap didekati, dan jika mereka sudah terpapar narkoba, maka juga harus ditangani secara profesional. Begitu, Pak. Iya benar adanya. Karena kita mengetahui bahwa korban narkoba ini harus kita tolong. Mereka disebut terjerat. Terjerat tidak akan bisa dia mengeluarkan dirinya sendiri dari jeratan, dia harus dibantu. Dibantu temannya, dibantu terutama keluarganya. Jangan dijauhi, malah dimusuhi. Tapi keluarganya harus dibantu dan melepaskan dari jeratan narkotika. Baik, mari kita bersama-sama tetap bergandengan tangan, tetap berjuang, dan tetap komitmen kepada usaha-usaha yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat agar Indonesia betul-betul bebas dari narkoba atau bersinar. Salam sehat dan waras, bahagia tanpa narkoba.